Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas SBS volume ke-101 yang tentunya akan mengungkap beberapa informasi penting. Nah, sebelum kita masuk pada isi SBS 101, mungkin masih ada nakama yang baru mengikuti One Piece tidak tahu apa itu SBS. Oke, kita jelaskan sedikit. SBS atau dalam bahasa Indonesianya yang berarti silahkan bertanya sepuasnya adalah kolom tanya jawab yang dimulai dalam volume keempat dari manga, di mana Oda Sensei akan menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh para penggemarnya di penjuru dunia. Dalam SBS berisi tentang sesuatu yang tidak dimengerti di manga, dan itu bisa ditanyakan langsung oleh Oda Sensei. Terkadang, penggemar juga menuliskan pendapat atau pertanyaan tentang karakter tertentu seperti ulang tahunnya, umur, makanan kesukaan, dan lainnya. Oke, sampai di sini kami rasa sudah paham. Kita lanjut pada isi SBS volume 101 yang dimulai dengan sebuah pertanyaan dari penggemar yang meminta Oda Sensei untuk menggambar karakter Franky tua. Dan di sini Oda Sensei menggambar dua versi. Yang pertama adalah versi baik. Digambar Franky baik usia 50 tahun berkata, "Dingin sekali, aku akan menghangatkan pulau ini." Lalu di usia 70 tahun, Franky berkata, "Kamu mau servis motormu? Bagaimana kalau aku tambahkan meriam di depannya?" Kemudian Franky jahat di usia 50 tahun berkata, "Aku adalah robot yang akan menenggelamkan seluruh kapal di lautan." Sedangkan saat berusia 70 tahun, Franky menjadi robot kapal. Sungguh ide yang begitu luar biasa dari seorang Oda Sensei. Kita lanjut pada pertanyaan kedua. Seorang penggemar menanyakan, "Aku telah membaca One Piece chapter 1024 dan sangat bingung setelahnya. Apakah benar orang itu adalah ayah Zoro, Shimotsuki Uchimaru?" Lalu Oda Sensei menjawabnya, "Aku telah banyak mendapatkan pertanyaan serupa tentang orang itu. Sebenarnya, aku tak mau menjelaskan orang yang masih kusembunyikan. Tapi, karena kalian sudah tak sabar, ya apa boleh buat." Oda Sensei lantas memperlihatkan 3 samurai yang bersama Yamato dulu. Dimulai dari yang tengah adalah Daimyo Ringo, yaitu Shimotsuki Uchimaru. Lalu sebelah kiri adalah Daimyo dari Kibi, yaitu Fugetsu Omushibi. Dan sebelah kanan adalah Daimyo dari Udon, yaitu Uzuki Tempura. Alasan mereka bisa berada di sana adalah setelah kematian Oden, rakyat di seluruh Wano mengangkat senjata untuk menyerang Orochi. Tapi semuanya dikalahkan oleh bajak laut hewan buas. Shimotsuki Uchimaru dan Onimaru adalah pasangan kesatria yang terkenal di Wano. Onimaru adalah rubah setia Shimotsuki Uchimaru yang bisa berubah menjadi biksu bertubuh besar. Nah, wajah Zoro dan Uchimaru terlihat mirip. Tadinya ada adegan Onimaru kaget dengan penampilan Zoro yang mirip Uchimaru muda. Hanya saja menurut Oda Sensei itu membuat hal jadi rumit dan adegannya sengaja dipotong. Lalu Oda Sensei menjelaskan jika Uchimaru bukanlah ayah Zoro. Lalu 3 daimyo yang ditangkap oleh Kaido bersama Yamato kecil itu sebenarnya namanya masih dirahasiakan oleh Oda Sensei di manga. Tapi Oda Sensei sengaja menyebutnya agar para penggemar senang. Kita lanjutkan pada pertanyaan ketiga. Seorang penggemar bertanya, "Hei Odachi, tolong sebutkan nama kru Shanks." Lalu dalam sebuah gambar, Oda Sensei mengungkapkan nama-nama mereka dimulai dari yang paling kiri yaitu Ben Beckman, karakter yang tentunya sudah kita kenal sejak lama. Kemudian karakter yang mengenakan kacamata dan kupluk tengkorak adalah Len Jus. Lalu karakter yang kepala botak adalah Ban Benser dan monyet bersamanya bernama Monster. Kemudian karakter tinggi besar bertato ular yang banyak fan One Piece kaitkan dengan ayah Franky, dia bernama Wilding Snake. Setelah itu di sampingnya kita tidak asing lagi karakter yang dirumorkan memiliki kecepatan tinggi, dia bernama Lucky Rock. Kemudian karakter yang berambut putih dengan ikat kepala bernama Hango. Setelah itu karakter yang memiliki gigi tajam, dia bernama Howling Gap. Dan terakhir, kita pasti kenal dia bernama Yasop, ayah dari Usopp. Sniper andalan bajak laut Akagami. Nah, mereka adalah kru yang maju di Marineford saat menggertak Teach. Rupanya mereka para eksekutif dan mereka semua akrab dengan Luffy di masa lalu. Kemudian bagaimana dengan Rockstar? Kata Oda Sensei,
Rockstar adalah seorang petarung luar biasa tangguh, tapi dia belum setingkat dengan para eksekutif. Kita lanjut pada pertanyaan keempat. Seorang penggemar mempertanyakan bagaimana cara King makan. Walaupun cukup konyol, tapi kita tentu juga penasaran bagaimana cara King makan, padahal topengnya tidak ada lubang di mulutnya. Dan beginilah cara Oda Sensei menjawabnya. King digambarkan saat makan menggunakan paruh seperti burung. Tentu hal ini terlihat konyol. Entah mengapa, Oda Sensei selalu membuat di balik karakter kuat ada hal konyol melekat pada mereka, sama seperti Katakuri dulu. Oke, kita lanjut pada pertanyaan kelima. Seorang penggemar bertanya, apa nama Kanabo yang dimiliki Yamato? Dan Oda Sensei menjelaskan jika nama Kanabo Yamato adalah Takeru. Pertanyaan selanjutnya dari seorang penggemar adalah, bagaimana jika killer berhasil memakan buah iblis Smell? Lalu Oda Sensei lagi-lagi menggambar killer dengan wujud yang konyol. Buah Smell yang dimakan killer adalah gajah, tapi lucunya kepala killer ada di belalai gajah, sedangkan tangannya ada di bagian perut gajah. Tentu kita terbayang bagaimana lucunya saat killer bertarung dengan wujud seperti itu, dan tampaknya tidak akan sekuat biasanya. Namun untungnya saat itu Orochi hanya memberikan killer Smell bekas, jadi hanya membuatnya tertawa saja. Namun yang pastinya, Kid pasti marah besar jika sahabatnya memiliki wujud semacam ini. Bagaimana? Menurut Nakama, lebih baik sosok killer yang sekarang atau killer dengan Smell gajah? Berikan tanggapan kalian pada kolom komentar. Oke, kita masuk pada pertanyaan terakhir, yaitu apakah Tuan Oda memperhatikan para pembuat opini di YouTube? Oda Sensei menjawab, "Ya, saya tahu mereka banyak jumlahnya. Aku terkejut mereka tahu begitu banyak tentang dunia One Piece. Bahkan mereka banyak memprediksikan One Piece di masa depan. Itulah yang membuatku berhenti menonton mereka." Lalu Oda Sensei tertawa. Setelah itu Oda Sensei berkata lagi, kalau semua fan punya kemampuan menganalisa sehebat itu, aku bisa repot juga. Di luar sana masih banyak pembaca yang santai, tidak mau repot memikirkan tentang teori. Karena itu, aku menggambar cerita yang bisa dipahami oleh semua orang. Oke, itulah isi SBS volume 101 yang pastinya banyak memberikan informasi penting, terutama hubungan Zoro dan Orochimaru, kemudian nama dari kru Akagami. Sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.